Halo semuanya, jadi saya akan membahas tentang transaksi yang sudah saya buat. Ini adalah penampakannya. Oke, jadi ini adalah transaksinya. Untuk di tanggal 1 Februari 2021 membeli barang dagang dari PT Matahari sebesar 20 juta secara kredit dengan syarat 2/15 N/30, nomor faktur 101 dengan biaya angkut ditanggung oleh penjual. Jadi jurnal umumnya adalah tanggal 1 Februari 2021 pembelian di debit sebesar 20 juta dan hutang dagang di kredit sebesar 20 juta. Lalu di tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 3 Februari 2021 menjual barang dagang kepada toko Makmur sebesar 5 juta dibayar tunai. Nomor faktur 201 dengan biaya angkut ditanggung oleh penjual sebesar 200.000. Jadi jurnal umumnya pada tanggal 3 Februari adalah kas di debit sebesar 5 juta, penjualan di kredit sebesar 5 juta, lalu biaya angkut keluar di debit sebesar 200.000 dan kas di kredit sebesar 200.000. Lalu transaksi pada tanggal selanjutnya adalah tanggal 3 Februari 2021 membeli secara kredit barang dagang dari PT Anugrah sebesar 30 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/30, nomor faktur 102 dengan biaya angkut ditanggung oleh penjual. Jadi jurnal umumnya adalah pembelian di debit sebesar 30 juta, hutang dagang di kredit sebesar 30 juta. Lalu transaksi dari tanggal 5 Februari 2021 membayar beban uang listrik dan air sebesar 300.000. Jadi jurnal umumnya beban air dan listrik di debit sebesar 300.000, kas sebesar 300.000 di kredit. Lalu tanggal selanjutnya adalah 5 Februari 2021 menjual barang dagang kepada toko Sejati sebesar 10 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, nomor faktur 202 dengan biaya angkut ditanggung penjual sebesar 200.000. Jadi jurnal umumnya adalah piutang dagang 2/10 N/30 di debit sebesar 10 juta, penjualan di kredit sebesar 10 juta, dan biaya angkut keluar di debit sebesar 200.000, kas di kredit sebesar 200.000. Lalu selanjutnya tanggal 8 Februari 2021 transaksinya adalah menjual barang dagang kepada toko Mina dengan kode faktur 203 sebesar 12.500.000 dan dibayarkan tunai dengan biaya angkut ditanggung oleh penjual sebesar 250.000. Jadi di tanggal 8 Februari jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 12.500.000, penjualan di kredit sebesar 12.500.000, biaya angkut keluar di debit sebesar 250.000 dan kas di kredit sebesar 250.000. Lalu tanggal selanjutnya untuk transaksi tanggal 9 Februari 2021 membayar hutang kepada PT Matahari untuk transaksi pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi jurnal umum di tanggal 9 Februari adalah hutang dagang di debit sebesar 20 juta, kas di kredit sebesar 19.600.000 dan diskon pembelian 2/15 N/30 di kredit sebesar 400.000. Lalu transaksi untuk tanggal selanjutnya yaitu tanggal 10 Februari 2021 menerima piutang dagang dari toko Sejati untuk penjualan tanggal 5 Februari 2021 sebesar 10 juta. Nah, itu ada di tanggal 10 Februari. Jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 9.800.000, diskon penjualan 2/10 N/30 di debit sebesar 200.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 10 juta.
Lalu pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 11 Februari 2021 melakukan pembelian barang dari PT Matahari sebesar 10 juta secara tunai. Dan jurnal umumnya untuk 11 Februari adalah pembelian di debit sebesar 10 juta, kas di kredit sebesar 10 juta. Lalu tanggal selanjutnya yaitu di tanggal 13 Februari 2021 melakukan retur pembelian barang kepada PT Matahari sebesar 2 juta untuk transaksi tanggal 11 Februari 2021. Dan jurnal umumnya pada tanggal 13 adalah kas di debit sebesar 2 juta, retur pembelian di kredit sebesar 2 juta. Lalu transaksi tanggal 16 Februari 2021 menjual barang dagang kepada toko Sejati sebesar 5 juta dengan syarat kredit 2/10 N/30 dengan biaya angkut ditanggung oleh penjual sebesar 250.000. Oke, jurnal umum untuk tanggal 16 Februari adalah piutang dagang 2/10 N/30 di debit sebesar 5 juta, penjualan di kredit sebesar 5 juta, biaya angkut keluar di debit sebesar 250.000, kas di kredit sebesar 250.000. Lalu selanjutnya ada di transaksi pada tanggal 20 Februari 2021, Toko Mina melakukan retur barang dagang untuk transaksi pada tanggal 8 Februari 2021 sebesar 2 juta. Nah, untuk tanggal 20 Februari, jurnal umumnya adalah retur penjualan di debit, kasnya di kredit. Lalu selanjutnya lagi ada transaksi lagi pada tanggal 20 Februari. Nah, Toko Mina melakukan pembelian sebesar 8 juta dibayar secara tunai. Jadi jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 8 juta, penjualan di kredit sebesar 8 juta. Lalu transaksi tanggal selanjutnya 22 Februari 2021 menjual barang dagang kepada toko Upin sebesar 10 juta dengan syarat kredit 2/10 N/30 nomor faktur 204 dengan biaya angkut ditanggung oleh penjual sebesar 150.000. Jurnal umum pada tanggal 22 Februari adalah piutang dagang di debit sebesar 10 juta, penjualan di kredit sebesar 10 juta, biaya angkut keluar di debit sebesar 150.000, kas di kredit sebesar 150.000. Lalu selanjutnya ada di tanggal 24 Februari 2021 menerima pelunasan piutang dari toko Upin untuk transaksi pada tanggal 22 Februari 2021, yaitu tanggal 24. Tanggal 24 kas di debit sebesar 9.800.000, diskon penjualan 2/10 N/30 di debit sebesar 200.000, piutang dagang di kredit sebesar 10 juta. Lalu transaksi tanggal selanjutnya adalah pada tanggal 25 Februari membayar pelunasan kepada PT Anugrah untuk transaksi pada tanggal 3 Februari 2021. Itu 25 Februari. Dan jurnal umumnya adalah hutang dagang di debit sebesar 30 juta, kas di kredit sebesar 30 juta, dan itu di kredit. Lalu transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 26 Februari membayar beban iklan sebesar 300.000. Membayar beban iklan sebesar 300.000, jurnal umumnya adalah beban iklan di debit 300.000, kas di kredit 300.000. Lalu transaksi selanjutnya ada lagi pada tanggal 26 Februari 2021 membayar beban gaji pegawai sebesar 5 juta. Nah, jadinya jurnal umumnya adalah beban gaji karyawan sebesar 5 juta di debit, kas di kredit sebesar 5 juta. Lalu transaksi selanjutnya tanggal 27 Februari membayar biaya sewa gudang sebesar 500.000. Dan jurnalnya adalah beban sewa gudang
di debit sebesar 500.000, kas di kredit sebesar 500.000. Lalu transaksi terakhir ada pada tanggal 27 Februari 2021 lagi, yaitu membeli peralatan kantor berupa printer sebesar 1 juta. Jadi jurnal umumnya adalah peralatan kantor 1 juta di debit dan kas 1 juta di kredit. Lalu total ini semua debit dan kredit adalah 191.500.000 dan sama dengan kredit 191.500.000. Oke, lalu masuk ke jurnal khusus. Itu ada jurnal pembelian tanggal 1 Februari 2021, nomor faktur 101, keterangan PT Matahari. Pembeliannya adalah 20 juta dan jumlahnya 20 juta, hutang dagangnya 20 juta dan jumlahnya 20 juta. Lalu tanggal 3 Februari 2021 nomor fakturnya adalah 102, keterangannya adalah PT Anugrah. Pembeliannya adalah 30 juta dan jumlahnya 30 juta, hutang dagang 30 juta, jumlah 37 juta. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 11 Februari 2021 nomor fakturnya 101, keterangannya PT Matahari. Pembeliannya 10 juta, jumlahnya 10 juta, tunai 10 juta, jumlah 10 juta. Lalu pada tanggal 27 Februari 2021 nama akunnya adalah peralatan kantor, jumlahnya 1 juta, jumlah 1 juta, dan ini tunai 1 juta, jumlah 1 juta. Ini adalah bagian debit, ini adalah bagian kredit, sehingga semuanya akan ditotalkan. Ini adalah totalnya 60 juta, jumlahnya 1 juta, jadi jumlah keseluruhan dari kedua bagian ini adalah 61 juta, dan begitu juga dengan kredit, di mana hutang dagang 50 juta dan tunai 11 juta ditotalkan menjadi 61 juta. Oke, lalu jurnal khusus yang kedua ada di jurnal penjualan. Tanggal 3 Februari 2021, nomor fakturnya 201, keterangan toko makmur, tunai 5 juta. Nama akun adalah biaya angkut keluar, jumlah 200.000. Nah, jumlahnya jadinya 5 juta ditambah 200 adalah 5.200.000. Lalu di kredit penjualan 5 juta, nama akun kas jumlah 200.000. Jadi yang 5 juta tadi ditambah dengan 200.000 sama dengan 5.200.000. Lalu yang tanggal kedua 5 Februari 2021 nomor fakturnya 202, keterangannya toko sejati, piutang dagangnya 10 juta, nama akunnya biaya angkut keluar dan jumlahnya 200.000. Ditotalkan 10 juta dengan 200.000 adalah 10.200.000. Lalu di bagian kredit ada penjualan 10 juta, nama akunnya kas dan jumlahnya 200.000. 10 juta ditambah 200.000 adalah 10.200.000. Lalu yang ketiga ada pada tanggal 8 Februari 2021 dengan nomor faktur 203, keterangannya toko Mina. Nah, lalu di bagian debit ada tunai 12.500.000, biaya angkut keluarnya 250.000 dan ditotalkan 12.500.000 dengan 250.000 adalah 12.750.000. Lalu di bagian kredit ada penjualan 12.500.000, nama akunnya kas, jumlahnya 250.000 dan ditotalkan 12.500.000 dengan 250.000 adalah 12.750.000. Lalu yang keempat ada di tanggal 16 Februari 2021 dengan nomor faktur 202, keterangannya toko sejati, piutang dagangnya di bagian debit ada 5 juta dan nama akunnya adalah biaya angkut keluar dengan jumlah 250.000. Sehingga 5 juta tadi ditambah dengan 250.000 jumlahnya adalah 5.250.000. Lalu di bagian kredit ada penjualan 5 juta, nama akunnya kas, jumlahnya 250.000 dan 5 juta ditambah dengan 250.000 tadi adalah 5.250.000. Lalu di tanggal terakhir ada 22 Februari 2021, nomor fakturnya 204, keterangannya toko Upin. Nah, di debit ada piutang dagang 10 juta, lalu nama akunnya biaya angkut keluar, jumlahnya 150.000. Jadi 10 juta ditambah 150.000 adalah 10.150.000. Lalu di bagian kredit ada penjualan 10 juta, nama akunnya kas dan jumlahnya 150.000. Jadi 10 juta ditambah 150.000 yaitu 10.150.000. Lalu di total keseluruhan ini dari piutang dagang terdapat 25 juta, tunainya 17.500.000 dan di jumlah ada 1.050.000. Jadi total dari keseluruhan ini adalah 43.550.000. Lalu di bagian kredit
Penjualan ada 42.500.000 dan jumlah lain-lain ada 1.050.000 dan jumlah dari 42.500.000 tambah 1.050.000 adalah 43.550.000. Jadi seimbang, sama debit dan kredit sama. Lalu ada jurnal khusus yang ketiga, yaitu jurnal khusus pengeluaran kas yang di bagian ini. Jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, di tanggal 3 Februari 2021, kode fakturnya 201, keterangan biaya angkut keluar, dan ada di lain-lain nama akunnya biaya angkut keluar jumlahnya 200.000. Nah, lalu itu di bagian debit jadinya jumlahnya 200.000. Kalau di kredit ada kas 200.000 dan jumlahnya 200.000. Lalu di tanggal 5 Februari 2021 ada keterangan beban listrik dan air. Nah, di debit lain-lain nama akunnya adalah beban listrik dan air, jumlahnya 300.000. Dan lalu di kredit ada kas sebesar 300.000, jumlahnya 300.000. Lalu di tanggal 5 Februari lagi dengan kode faktur 202, keterangannya adalah biaya angkut keluar, dan di debit di lain-lain dengan nama akun biaya angkut keluar dengan jumlah 200.000. Lalu di kredit ada kas. Di kredit ada kas sebesar 200.000 dan jumlahnya adalah 200.000. Oke, lalu selanjutnya ada di tanggal 8 Februari 2021 dengan kode faktur 203, keterangannya adalah biaya angkut keluar. Nah, lalu di debit ada lain-lain, nama akunnya adalah biaya angkut keluar dengan jumlah 250.000. Kalau di kredit ada kas dengan jumlah 250.000 dan jumlahnya 250.000. Lalu tanggal 9 Februari 2021, kode fakturnya adalah 101, keterangannya adalah barang dagang, dan di debit ada hutang dagang 20 juta dan jumlahnya adalah 20 juta. Kalau di kredit kasnya 19.600.000 dan di nama lain-lain nama akunnya adalah diskon pembelian, jumlahnya 400.000. Jadi ditotalkan 9.600.000 ditambah 400.000 adalah 20 juta. Lalu selanjutnya ada di tanggal 11 Februari 2021, kode fakturnya adalah 101, keterangannya adalah barang dagang. Lalu di debit pembelian sebesar 10 juta, jumlahnya 10 juta. Lalu di kreditnya kasnya sebesar 10 juta, jumlahnya sebesar 10 juta. Tanggal selanjutnya ada di tanggal 25 Februari 2021, kode fakturnya 102, keterangannya adalah barang dagang. Nah, di debit ada hutang dagang sebesar 30 juta. Lalu jumlahnya 30 juta. Kalau di kredit ada kas sebesar 30 juta dan jumlahnya adalah 30 juta. Lalu tanggal selanjutnya adalah 26 Februari 2021, keterangannya adalah beban iklan. Lalu di debit ada lain-lain dengan nama akun beban iklan, jumlahnya 300.000. Lalu di kredit ada kas dengan jumlah 300.000, jumlahnya 300.000. Lalu di tanggal 26 Februari lagi ada keterangan beban gaji karyawan. Di debitnya ada lain-lain dengan nama akun beban gaji karyawan dengan jumlah 5 juta. Lalu di kredit ada kas dengan sebesar 5 juta dan jumlahnya adalah 5 juta. Lalu di tanggal selanjutnya 27 Februari 2021 biaya sewa gudang itu di keterangan. Lalu di debit ada di lain-lain nama akunnya adalah biaya sewa gudang dan jumlahnya 500.000. Kalau di kredit di kas sebesar 500.000 dan jumlahnya adalah 500.000. Oke, lalu selanjutnya tanggal 27 Februari 2021 keterangannya adalah peralatan kantor. Di debit lain-lain nama akunnya adalah peralatan kantor, jumlahnya adalah 1 juta. Dan di kredit di kas sebesar 1 juta, jumlahnya 1 juta. Lalu di jurnal khusus selanjutnya ada di jurnal khusus penerimaan kas tanggal 3 Februari 2021 dengan nomor faktur 201, keterangannya adalah barang dagang. Di debit ada kas sebesar 5 juta dan jumlahnya adalah 5 juta. Lalu di kredit dengan penjualan 5 juta dan jumlahnya adalah 5 juta. Lalu di tanggal 8 Februari 2021 nomor fakturnya adalah 203, keterangannya adalah barang dagang. Dan di debit kas sebesar 12.500.000. Lalu di kredit penjualan sebesar 12.500.000 dan jumlahnya 12.500.000. Lalu di
tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor faktur 202, keterangannya adalah barang dagang, kasnya sebesar 9.800.000 dan diskon penjualan 200.000 itu di debit. Jadi jumlahnya adalah 9.800.000 ditambah 200.000 yaitu 10 juta. Kalau di kredit di piutang dagang sebesar 10 juta, jadi jumlahnya 10 juta. Lalu di tanggal selanjutnya ada 20 Februari 2021, nomor fakturnya adalah 203, keterangannya adalah barang dagang. Jadi di debit berada di kas sebesar 8 juta, jumlahnya adalah 8 juta. Kalau di kredit berada di penjualan sebesar 8 juta, jadi jumlahnya adalah 8 juta. Lalu tanggal selanjutnya adalah 24 Februari 2021, nomor fakturnya 204, keterangannya barang dagang, dan berada di debit kas sebesar 9.800.000 dan diskon penjualan sebesar 200.000 sehingga dijumlah menjadi 10 juta. Lalu di kredit ada di piutang dagang sebesar 10 juta, jadi jumlahnya 10 juta. Dan total dari keseluruhan ini di debit pada kas ada 45.100.000 dan di diskon penjualan ada 400.000. Jadi jumlahnya 45.100.000 ditambah 400.000 adalah 45.500.000. Sedangkan di kredit di penjualan sebesar totalnya adalah 25.500.000, sedangkan di piutang dagang totalnya adalah 20 juta. Jadi jumlahnya adalah 25.500.000 ditambah 20 juta ribu. Jadi jumlahnya itu adalah 45.500.000. Lalu yang jurnal khusus terakhir adalah jurnal khusus penerimaan kas. Keterangannya nomor fakturnya adalah 101, keterangan retur pembelian di debit sebesar 2 juta dan kasnya di kredit sebesar 2 juta. Lalu yang nomor faktur 203, retur penjualan di debit sebesar 2 juta, lalu di kredit ada kas sebesar 2 juta. Dan ditotalkan jadi debit 4 juta, kredit 4 juta. Nah, lalu ini untuk hutang dagang kode 101 nama PT Matahari tanggal 1 Februari 2021, syaratnya 2/15 N/30 dengan total 20 juta dan pembayaran dilakukan tanggal 9 Februari 2021. Lalu yang kedua ada di kode 102 dengan nama PT Anugrah dan tanggal 3 Februari 2021, syaratnya adalah 1/10 N/30. Totalnya adalah 30 juta dan pembayaran dilakukan di tanggal 25 Februari 2021. Jadi total dari 1 dan 2 yaitu 20 juta ditambah 30 juta yaitu 50 juta. Lalu yang kedua ada piutang dagang. Piutang dagang yang pertama di kode 202 dengan nama Toko Sejati di tanggal 5 Februari 2021 dengan syarat 2/10 N/30 di mana totalnya adalah 10 juta dan pembayaran dilakukan di tanggal 10 Februari 2021. Lalu yang kedua ada di kode 202 dengan nama Toko Sejati tanggal 16 Februari 2021 dengan syarat 2/10 N/30 dan totalnya adalah 5 juta. Jadi pembayarannya belum dilakukan. Dan yang ketiga ada kode 204 dengan nama Toko Upin dan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan syarat 2/10 N/30 dan totalnya adalah 10 juta. Dan pembayaran dilakukan tanggal 24 Februari 2021. Oke, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Semoga membantu. Kita lihat ini adalah transaksinya. Ini adalah tabelnya. Nah, ini jurnal pembelian. Sini ada jurnal khusus. Di sini juga ada jurnal khusus. Oke, sekian dan terima kasih.